Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, siang, sore, dan malam. Dan tentunya masih sama gue di Lewe, masih di channelnya Story Monaidi. Dan di sebelah gue udah ada orang yang gokil, udah malang melintang, tapi baru ke Malang doang kayaknya. Di sebelah gue udah ya Bang Ayi, kita salaman dulu Kang, biar akrab. Siap. Biar kayak serius maksudnya Oh iya podcastnya iya gitu. iya. Nah kebetulan di sebelah gue ini Bang Ayi dan memang gue baru kenal sih gitu dan akhirnya langsung gue todong suruh cerita di mari berbagi pengalaman yang pada intinya gitu. Jadi ke Kang Ayi sendiri silakan memperkenalkan diri gitu ke audiens, rutinitasnya apa, kegiatannya apa, sok bangga. Waduh, langsung ditodong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya nih, langsung ditodong sama Kang Adi Lewe nih. Sebelumnya terima kasih. Mungkin kalau dibilang tadi kenalan dulu. Kalau namanya tuh, ini sambil boleh ya akun medsosnya boleh nggak nih? Boleh ya. Promosiin nggak apa-apa. Boleh. Ya namanya sih lumayan panjang, cuman udah teman-teman tahu Ayi Noe lah, 6 huruf aja, Ayi spasi Noe. Kalau di Instagramnya mungkin akun Instagram Ayi itu Ayi Noe @Ayi_Noe. Tuh. Mungkin bisa dilihat di situ. Cuman itu mah galeri karya aja sih pribadi. Galeri online ya? Gitu kan. Kalau aktivitas, ini aktivitas berkegiatan ini kali ya, di luar kali ya. Gimana enaknya lu aja Bang, mau kegiatan lu sehari-hari ataupun berkegiatan bebas, itu monggo. Iya, ya mungkin kalau CV kali ya, tapi verbal nih ya, gitu kurikulum vitae tapi verbal. Ini emang agak-agak karena memang gue dari awal ketemu Doi juga, wah kata gue orangnya gokil nih. penasaran dong. Iya, gue kepo akhirnya sama akun-akunnya gitu kan, wah ternyata ya orang luar biasa lah bagi gue gitu. Biasa di luar. Nah itu biasa di luar. Sok mangga Kang. Iya. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin gitu. Kalau berkegiatan pribadi, senang berkegiatan di alam bebas, itu awalnya insya Allah nggak salah itu tahun 1995 Kang. Dari 95 berarti udah cukup lah ya. Maksudnya cukup lama tapi juga yang masih terus belajar, proses belajar gitu kan. Karena ilmu-ilmu terapan untuk berkegiatan di lapangan atau di alam itu nggak habis-habis gitu. Kalau kita nggak asah atau nggak dikulik beberapa saat kita bakal lupa lagi dan bentang medan di lapangan bakal berubah juga gitu loh. Ya, harus terus adaptasi dan terus berlatih gitu. Kalau kegiatan pribadi latar belakang orangnya cukup serakah. Saya ini orangnya cukup serakah. Jadi ruang lingkupnya kesenian gitu, kebudayaan, sastra sama luar ruang lah gitu, kegiatan di alam bebas gitu. Multi talentan berarti ya. Talentan banget. Bukan, maksudnya multi talent gitu. Serakah pokoknya. Jadi aktif di teater juga, aktif bersastra juga. Dulu aktif di panjat tebing, dari mulai yang penjelajahan sampai yang sport kompetisi gitu, panjat. Senang di panjat. Serakah deh pokoknya deh. Senang juga ngarung juga, main orat gitu kan. Olahraga harus deras. Yang belum mungkin masih banyak sih kalau rekreasi ekstrim masih banyak yang belum dicoba, tapi ya alhamdulillah sih di Nusantara keren banget, nggak habis-habis gitu kan. Sayang banget kalau misalnya cuma jalan-jalan satu pulau doang gitu. Oke Kang, jadi bukan gua potong tapi karena memang Nggak apa-apa, biar ada pertanyaan aja. karena memang yang nge-hits di gua ini yang ya bertemakan mistis begitu Kang. Begitu Kang. Kira-kira sejauh ini pengalaman lu dari Malang melintang tadi yang lu bilang gitu kan, dan ternyata cuma di Malang doang melintangnya belum. Maksudnya gini, lu punya nggak memang kisah atau cerita yang memang mistis lah, horor gitu Kang? Ada mengalami ya, ini mengalami juga, nggak tahu ya. Sebenarnya sih jarang banget sih ngobrol yang agak-agak mistis atau misteri atau kita bersentuhan atau berpapasan dengan beda dimensi ya gitu, beda dunia gitu. Itu ngalamin sih beberapa kali, udah lama banget sih dulu gitu kan. lagi awal-awal banget terjun di kegiatan pendakian lah ya gitu.
Kalau kalau lokasi-lokasinya di Cermai pernah mengalami, di Gunung Cermai, terus di Gunung Lawu pernah mengalami, di Gunung Selamat, di Gunung Argopuro pernah mengalami, gitu. Di Kerinci pun pernah mengalami, gitu. Nah, dari semua gunung-gunung yang lo sebutin tadi Ini, kan, sorry, nggak apa-apa, nggak apa-apa. terus Dari gunung-gunung yang lo sebutin tadi itu, yang manakah yang memang yang paling horor, Kang? Boleh lo ceritain yang lebih spesifik lah. masing-masing punya punya kisah yang berbeda, maksudnya unik masing-masing gitu. Tapi kalau dari pengalaman itu yang asik itu bukan asik ya, artinya agak cukup shocking lah ya gitu, ngagetin banget gitu. Itu pas pendakian kurang lebih ya kisaran tahunnya itu antara 98 sampai 2001. Itu ada beberapa kali ke pendakian ke Gunung Lawu. Tahun tepatnya lupa gitu. Tapi pengalaman itu kurang lebih 11 orang kita satu tim gitu kan. Itu di Gunung Lawu? Ya, di Gunung Lawu. Itu banyak banget ceritanya. Jadi kalau pribadi itu ngalamin tuh yang jadi cuaca saat itu langsung berubah total. Yang kita perkirakan dari bawah itu cerah, kita mulai pendakian, ternyata kita terbentur dengan basah ya gitu. Angin, hujan, ternyata badai nggak berhenti gitu. Sampai akhirnya kita buka lapak pun nggak, udah kepalang gelap. Jadi kita nggak ormet nih buka lapak gitu kan. Yang ternyata itu di jalur gitu. Di jalur itu antara pos 2 ke pos 3 ya, dari Cemoro Kandang kalau nggak salah waktu itu. Terus kejadiannya pas malam ada satu keperluan temen, cuman 2 tenda berhadapan gitu kan. Pas dibuka tendanya itu bandang tuh, air masuk tuh, ambiar, itu belas basah semua. Nah dari situ kita coba proses evakuasi gimana caranya biar kering, ternyata nggak ada yang tersisa, basah semua. Akhirnya semua kedinginan ya, cowok semua ya, kita tinggal buka baju aja, cuman pakai boxer kali ya, celana dalam aja gitu ya. Kita satu tenda itu jongkok sampai pagi itu, berpeluk-pelukan gitu. Yang satu tenda itu barang semua tapi basah semua. Pas paginya cerah gitu kan, itu udah banyak banget cerita. Ada satu orang ternyata keluar. Jadi ini bukan satu orang aja, tapi ada 2 atau 3 orang yang memang melihat gitu. Jadi pas malam ada yang mau buang air kecil gitu di keluar tenda segala macam, dia ngelihat. Nggak ada yang berani cerita kali ya. Cerita itu tuh pas sudah terang gitu, keesokan harinya. Itu di depan tenda, nggak tahu ya, kalau penamaan sih agak-agak bingung gitu. Pokoknya tuh besar sosoknya gitu. Itu agak sedikit kaget sih ya. Waktu itu memang masih awam gitu kan, masih awam banget. Waduh, kata orang denger oh itu mah Gundurwo gitu. Nah, kayak gitu-gitulah Kang. Jadi terus keesokan harinya lanjutin perjalanan lagi. Ternyata itu kalau nggak salah juga itu 1 pekan sebelum Suro deh kalau nggak salah. Jadi udah banyak warga setempat tuh yang memang udah mulai melakukan perjalanan ritual menuju satu Suro itu. Kan ada pasar setan kalau nggak salah ya, di pos 4 itu kan ada, dari Cemoro Kandang itu batu besar untuk sembahyang warga. Banyak juga sesaji itu di sepanjang jalur tuh, ada beberapa kali kita temuin. Nah ada temen nggak tahu, mungkin dia kehabisan rokok atau iseng gitu, itu ada sesaji 1 baki gitu. Itu rokok kreteknya diambil dan dibakar gitu. Selama di gunung, wah itu ngaco. Yang ngambil si rokok itu? Iya, ngaco banget gitu. Jadi yang terlihat hidungnya tampak lebih besar, segede jambu gitu. Itu real gitu. Kenapa lu bengkak lu? Kirain tersengat lebah atau serangga atau hewan apa. Itu gede banget. Itu real. Kenapa gitu kan. Jadi singkat ceritanya, dan dia nggak cerita, maksudnya
kejadian dia mungut rokok kretek di sesaji itu gitu, terus ada yang mungut buah juga. Pokoknya yang ngambil dari sesaji itu ya nggak tahu ya diyakini nggak diyakini gitu kan. Tahu juga katanya pas dia ngerokok atau makan buah itu ya rasanya udah tawar, udah hambar. Yang kalau kita pernah dengar, kita yakini kan katanya saripati buah-buah atau makanan-makanan yang disesaji itu memang sudah diserap, udah nggak ada. Jadi tawar-tawar aja gitu dan nggak ada efek kenyangnya, efek apanya gitu loh. Nah itu dari situ tuh. Nah saya sih emang orang yang nggak mau yang aneh-aneh ya. Jadi saya lurus-lurus aja dari dulu tuh. Udah, jadi pengen pernah dapat amanah dari abang-abangan lah gitu kan, dari senior-senior tuh. Ya gimana pun caranya ya hormati adat setempat ya, karena kita bertamu gitu kan. Give respect aja, mau gimana pun seperti apa larangannya ikutin gitu loh, larangan atau anjuran. Nah dari situ saya nggak lepas itu. Jadi ya seperti yang kita tahu lah, di mana langit dijunjung, bumi dipijak gitu kan. Kita harus respect gitu, hormatin. Pas balik singkat ceritanya, satu kelompok ini kita naik Cemoro Kandang, turun lagi Cemoro Kandang. Kita tahu pos 1 pos 2 jaraknya sekian gitu kan. Undakan anak tangganya waktu itu cuma sekian kali belokan, nggak lebih dari waktu sekian gitu. Dan ini pas mau turunnya itu ngerasa semua ada yang janggal. Lebih dari waktu yang pas berangkatnya. Harusnya kan memang turun lebih cepat gitu kan dibanding naiknya. Justru ini bisa 3 atau 4 kali lebih lama gitu. Kayak diputar-putar situ aja dari pos 2 ke pos 1 itu sebelum ke base camp Cemoro Kandang ke gerbang. Itu di situ-situ aja tuh, Kang. Mau jelang maghrib tuh. Kayaknya nggak nyampe-nyampe ya gitu kan. Udah stop dulu, break, duduk ya. Ini ada yang salah, kenapa ya? Oh, dari situ udah. Aduh. Gitu. Udahlah, bismillah aja gitu kan. Yuk pelan-pelan yuk gitu. Itu cuma sekali belokan, kelihatan gentengnya base camp. Bisa begitu ya. Nah, itu kayak gitu. Entah belum diizinin saat itu untuk turun atau gimana, nggak ngerti, sampai merinding. Maksudnya itu diputar-putar gitu. Akhirnya balik ke Solo, ke rumah saudaranya teman itu. Sampai di sana bersih-bersih. Ada satu teman yang bilang itu ngerasa diglendotin, udah lepas carrier-nya gitu kan, udah mandi gitu kan. Tapi ngerasa masih berat punggungnya gitu. Dipijitin sama teman-teman. Masih berat juga. Itu sama saudaranya yang orang tua dari guys tahu, ya mungkin beliau bisa ngelihat kali ya, gimana ya. Ya mungkin dia lakukan ritual itulah, dia doa, diminta izin, udah suruh dilepasin teh. Bener, enteng. Dan beda banget kata teman saya itu. Wah. Nah itu saya makin ya percaya nggak percaya kan akhirnya kan. Itu di laut tuh banyak banget kisahnya gitu loh. Yang mulai dari saya pas lagi ngegali pas kena banjir bandang itu, bikin parit itu, saya ngelihat ya nggak tahu ya, mungkin karena keadaan gelap, tapi saya juga pakai senter dulu, masih belum headlamp, masih senter tangan. Saya gali aliran itu, parit itu seperti itu real. Ya kalau di gunung kayaknya agak bingung ya kalau ada batok kelapa gitu ya. Ini kayak kepala gitu, gitu. Bulat gitu. Nggak tahu itu kayak tengkoraknya aja. Nggak tahu itu bonggol pohon atau potongan kayu gitu. Tapi bentuknya kok bulat gitu, dan itu dirasa. Dan itu kaget, langsung dibuang lagi. Pas pagi-pagi ternyata di sebelah kita tuh jurang. Jadi tenda itu bibir-bibiran sama jurang, dan itu di jalur, itu bahaya banget. Dari situ udah belajarnya banyak banget gitu. Iya. Lau sih yang menurut saya ceritanya nggak habis ya, dari pengalaman pribadi gitu. Ya di Cermai juga ada gitu kan, yang temen yang disembunyiin gitu di goa gitu. Nah kita jangan ke situ dulu Kang, balik lagi gua ada pertanyaan yang tadi kayaknya kurang dikupas tuh, yang temen lu ngambil sesaji terus ngisep rokoknya. Nah itu seperti apa dia Kang? Maksudnya setelah apa hidungnya bengkak itu gimana dia tuh? Iya, ternyata setelah turun gitu, semua turun, mungkin ada dilepas kali ya. Kalau misalnya kita ada
yang merasa diglendotin gitu kan, seperti digendong berat banget itu. Nah setelah turun ada yang dilepas, ada yang masih diglendotin kayak gitu-gitu tuh. Dan dia akhirnya nyesel, dia juga kayak paranoid gitu, ketakutan sendiri gitu kan. Aduh, gue nyesel. Udah gue nggak lagi dah, gue mau habis rokok, gue mendingan minta sama pendaki lain, kayak katanya gitu kan. Akhirnya gitu. Mau nggak tahu dia iseng atau apa gitu kan. Rokok nih lumayan nih, sama ini lagi kan rokok kretek gitu di gunung. Iya. Ya itu sih maksudnya banyak dari pengalaman banyak pelajaran yang bisa dipetik ya akhirnya dari situ. Dan sampai saat ini teman-teman ada yang udah tidak terlalu aktif berkegiatan atau mendaki, tapi ada yang masih eksis sampai sekarang ikut mendaki. Sama kadang juga yuk kita reunian, yuk kita naik mana, kita refreshing, mendaki kemana. Tapi juga dari situ tuh lagi-lagi nih gitu kan, apa namanya, karena kita berangkatnya awalnya sama gitu kan, ya nggak tahu ya. Ini bicara fase kali ya. Jadi teman-teman yang berkegiatan pada tahun 90-an akhir atau ya di masa itu ya. Legend sih percaya gue. Itu tuh semetal-metal. Maksudnya semetal-metalnya teman-teman yang berkegiatan dulu gitu ya. Alat masih minim, dibilang safety-nya kurang, tapi tingkat respect dan mau belajarnya itu lebih tinggi ya ketimbang sekarang yang mudah menjangkau sarana, tapi kayaknya ada penurunan. Itu yang agak miris juga sih gitu. Gue percaya Kang kalau lo ngomongin di era tahun 90-an, karena rambut udah diwarnain gitu loh. Kalau gue kan warnanya kan natural. Bukan, maksudnya ini kamuflase gitu. Kalau punya lo kan natural gitu kan. Ini warna putih ini katanya nur. Iya, kan? Cahaya, iya. Cahaya nih, insya Allah sih malaikat ya. Oh berarti di Lawu Kang ya? Iya, itu Lawu banyak banget ceritanya gitu. Di gunung lain juga beda-beda ceritanya, atau ketemu dengan apa namanya, astral atau makhluk atau dimensi yang lain itu beda-beda sih gitu. Yang lu rasain sendiri Kang, maksudnya selama lu memang berkegiatan, terutama di gunung lah. Maksudnya itu kan yang lu ceritain tadi kan sebagian itu kan orang kan, bukan elunya kan. Nah lu sendiri nih sebagai pelakunya ngalamin hal tersebut nggak gitu? Maksudnya entah bukan di Gunung Lawu tapi maksudnya entah di gunung mana gitu, yang memang lu ngerasa aneh lah gitu. Itu kan di Lawu juga ngalamin juga ya tadi makanya. Yang kesasar, yang diputerin tadi, terus yang tengkorak gitu kan, tengkorak tadi, terus juga yang ngelihat juga itu makhluk kayak, jadi kalau gelap malam di hutan ada yang lebih gelap, itu kan beda banget itu, kayak gitu. Iya. Sosokannya jelas, perupaannya tuh bentukannya, anatominya jelas, itu kelihatan tuh. Ternyata pas siang tuh blank aja, kan bingung gitu. Itu terus apa namanya? Kalau pribadi kan emang lebih kayaknya soliter ya, gitu. Lebih senang jalan sendiri, tapi berarti solo. Ya, lebih senang apa namanya, trekking sendiri. Tapi itu juga saya tahu kapasitas, cuman pengen jalan sendiri. Kalau memang saya juga tahu medannya, paham medannya, tidak berubah medannya, jalurnya segala macem gitu. Saya jalan aman lah gitu. Kan pasti report juga tuh. Betul. Tapi ini bukan untuk dicontoh. Memang itu butuh banget apa sih? Ya berlatih lah. Saya sebelum melakukan jalan-jalan jauh, belasak-belasak ke hutan gitu, itu udah berapa kali dulu, dan memang sih nggak safety kalau bukan untuk dicontoh, tapi ini pengalaman. Itu di Gunung Salak kan gitu. Itu tahun berapa Kang? Salak itu di 2000-an awal, sebelum 2005 lah, sebelum tsunami Aceh ya. Di 2000-an awal, di masa-masa awal kuliah kayaknya gitu, di kuliahan coba jalan sendiri. Saya tahu medan gitu kan, nggak jauh-jauh lah gitu kan, nanjak ke Salak gitu. Prepare persiapan perbekalan tuh memang hanya untuk 3 hari, dan itu saya rasa memang udah safe dari semua yang pernah saya jalanin dan pelajari gitu kan. Udah cukup aman. Saya juga jalannya juga nggak terlalu yang
keluar jalur enggak lah gitu. Cuman satu waktu lagi-lagi gitu, itu tersamar sama cuaca. Saya berangkat cerah gitu. Ya kan di alam nggak bisa ditebak ya. Iya, Situ dia kita nggak bisa. Makanya harus benar-benar well prepare ya. Persiapan yang benar-benar matang ekstra lah. Itu ngalamin jadi 5 malam di Salak itu. Ada satu lerengan. Jadi seperti memang awalnya tersasar. Nah, pengalaman saya ketika tersasar itu saya bikin shelter. Berarti kan sendirian. Yang tadinya tuh di malam pertama, malam kedua itu nggak jauh dari jalur nih, jalur ada lapakan sedikit yang masuk sekitar 10 meteran masih kelihatan jalurnya gitu kan. Dan ini tiba-tiba cuaca saya ke bawah arah gimana tuh langkah kaki tuh udah jalan aja. Das baru sadar ini udah jauh keluar jalur gitu kan, kayak gitu. Ini blank nih gitu, nggak tahu, bukan karena bengong, awalnya memang sigap gitu. Tapi tiba-tiba ngelenceng gitu. Udah stuck di situ tuh 5 hari itu. Di Salak. Pas turun banyak teman-teman volunteer atau yang jaga juga gitu. Yang memang udah cukup kenal gitu. Tadinya pengen dievakuasi, pengen disar gitu. Pengen disar. Nggak tahu ya saya turun gitu kan. Nah, pengalaman selama di atasnya itu tuh ada aja, dan itu setiap malamnya berbeda-beda. Iya kan katanya di Salak itu. Ya, dipertemukan ada yang bentuknya hewan, ada yang memang bentuknya juga perupahaan seperti kita gitu. Itu. Nah, itu beda banget, rasanya tuh beda banget, langsung merinding gitu. Bukan karena suges karena apa, tapi emang udah sepi sendiri, itu baru banget benar-benar berasa gitu. Nah, itu Kang ketika sadarnya maksudnya Akang kesasar itu seperti apa gitu Kang? Oh, yang waktu Gunung Salak ya? Itu tujuannya kan emang pengen ke puncak 2 ya, Salak 2 gitu. Jadi jalan sendirian, berangkat tuh pagi, cerah gitu kan, aman lah gitu. Maksudnya memang sesuai dengan persiapan gitu. Itu bawa satu carrier juga yang sedang sih, nggak terlalu besar gitu kan. Emang persiapannya emang pengen berkemah, terus emang pengen berlatih aja gitu loh, berlatih gitu. Tuh sempat di di hari pertama itu nyampe puncak bermalam di puncak 2 gitu. Terus pas mau turun, jadi memang itu kan saya siapkan perbekalan untuk paling lama tuh 3 malam gitu. Saya mempersiapkan diri itu untuk perjalanan 3 hari 3 malam. Ternyata sebenarnya kalau misalnya Gunung Salak sih insya Allah sih 2 hari 1 malam pun naik terus bermalam terus turun lagi bisa gitu kan. Tapi karena santai, memang pengen nikmatin gitu kan, pengen belajar, pengen tahu ada apa, maksudnya dari materi-materi yang saya sempat pelajari ya kayak bushcraft lah atau berlatih survival ya, belajar botani zoologi tadi tuh gitu. Jadi ini ada tumbuhan apa sih, kalau misalnya agak-agak masuk, ada tumbuhan yang bisa dimakan nggak gitu, kayak gitu-gitu sambil belajar. Tapi ternyata pas di hari kedua itu, pas mau turun, itu seperti langkah tuh kayak blank gitu, nggak tahu diarahin kemana gitu. Posisi sadar, tapi langkah tuh kemana gitu. Pernah nggak sih ngerasain kayak fase in between gitu, di antara gitu. Apa ya, kayak trance lah gitu. Jadi ada sesuatu nih, jadi diarahinnya kemana, padahal sadar gitu. Nah pas ngeh-ngehnya itu, blas gitu kan, tiba-tiba ini udah jauh dari jalur gitu kan. Saya mau balik lagi, saya nggak marking. Biasanya kalau saya keluar dari jalur setapak yang udah ada, yang sudah tersedia, saya biasanya memang bawa tali itu, bawa pita lah. Biasanya saya memang bawa pita, bawa string line atau pita berwarna cerah. Biasanya sih memang bawa pita tuh satu roll, pita yang biasa ada tukang jahit lah gitu, yang 3 sentian. Per 5 meter langkah itu biasanya saya tandain pohon yang kuat gitu. Tapi ini saya jalan-jalan aja lurus, lempeng gitu. Pas sadar itu udah melenceng, nah mau balik lagi bingung. Posisi udah mulai gelap, udah mulai hujan pula gitu. Akhirnya bikin shelter di situ gitu. Di situ tuh 3 malam Kang. Jadi prediksi dari 3 malam,
melenceng itu sampai 5 hari gitu.